Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Emawati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu semester 1. Di sini saya memenuhi tugas Biokimia dan Fisika Kesehatan ulangan tengah semester. Dosen pengampu Dr. Elsa Fitriana, SKBD MKet Trop. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum pemeriksaan sekret vagina atau yang disebut dengan pap smear? Kalau belum tahu, mari kita bahas supaya pengetahuan kita tidak terhenti sampai di sini saja. Stay tune ya. Apa itu pap smear? Pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Karena itu, perempuan menjadi objek utama pemeriksaan ini dibanding laki-laki. Meski demikian, hanya ada beberapa kategori perempuan yang disarankan menjalani pap smear dalam kaitan dengan risiko kanker serviks. Apa saja sih yang memerlukan pemeriksaan pap smear? Biasanya perempuan yang berusia 21 sampai 65 tahun disarankan menjalani pemeriksaan pap smear sebab kanker serviks yang dipicu oleh infeksi human papillomavirus bisa menular lewat hubungan seksual dan kontak kulit. Anda seorang wanita memerlukan pap smear antara lain: yang pertama, mengalami keputihan yang warnanya kekuning-kuningan dan kehijauan disertai bau dan rasa gatal. Yang kedua, terjadi pendarahan seusai hubungan seksual. Yang ketiga, terjadi pendarahan di luar jadwal menstruasi. Yang keempat, terlambat menstruasi tapi tidak ada tanda kehamilan. Yang kelima, nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Sebenarnya tahapan pap smear itu sangat banyak. Yang pertama itu, apa sih yang bisa kita lakukan sebelum kita ingin mengecek apakah kita terkena kanker serviks atau tidak? Yang pertama itu kita dilakukan saat sedang tidak dalam masa haid. Kemudian jangan memakai douche untuk membersihkan vagina sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tindakan. Tidak berhubungan seksual dan tidak memakai tampon setidaknya 2 hari sebelumnya. Tidak menggunakan alat kontrasepsi. Membersihkan kantong kemih sebelum memulai tahapan pemeriksaan pap smear. Berapa tahap melakukan pap smear? Sebenarnya tahapan pap smear itu ada 6 tahap. Mari kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama, memakai baju khusus posisi pasien dalam pemeriksaan pap smear mirip dengan proses persalinan normal. Maka, baju khusus diperlukan agar prosesnya berjalan lebih mudah. Kemudian, yang kedua, berbaring di meja periksa. Usahakan serileks mungkin ketika berbaring di meja periksa. Taruh kedua kaki di tempat yang telah disediakan atau dalam posisi lebar. Yang ketiga, pemeriksaan vagina. Dokter akan memeriksa vagina bagian luar terlebih dahulu sebelum memulai tahapan pap smear di dalam vagina. Yang keempat, pembukaan vagina. Dokter membuka vagina dan memasukkan alat seperti cocor bebek bernama spekulum. Proses ini dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Yang kelima, pengambilan sampel sel. Dokter mengambil sampel sel dari dalam vagina menggunakan alat seperti sikat halus atau kapas atau semacam spatula. Sampel lalu dimasukkan ke alat periksa seperti tabung atau gelas kaca untuk dibawa ke laboratorium. Yang keenam, pelepasan spekulum dan pemeriksaan sampel seusai pengambilan sampel sel. Spekulum dilepas, tahap pap smear telah selesai. Pasien tinggal menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Cara membaca hasil tes pemeriksaan pap smear. Hasil tes pap smear bisa positif atau negatif. Jika negatif, berarti tidak didapati sel yang abnormal. Dengan demikian, pasien bisa disimpulkan tidak menderita kanker serviks. Adapun bila hasilnya positif, berarti ditemukan sel abnormal. Hasil positif tidak selalu menandakan adanya kanker serviks. Berikut ini beberapa sel abnormal yang mungkin terdeteksi dari hasil pap smear positif. Sel squamosa
atipikal atau askus. Terdapat sel yang abnormal, tetapi kerusakannya tidak begitu parah untuk bisa disebut sebagai sel prakanker. Dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan keberadaan human papillomavirus. Yang kedua, lesi intraepitel squamosa. Sel yang abnormal menunjukkan kerusakan sedang hingga parah. Ada potensi perubahan sel itu menjadi sel kanker. Yang ketiga, sel glandular atipikal. Terdapat sel abnormal yang memproduksi lendir atau mukus, namun belum pasti sel ini adalah sel prakanker. Yang terakhir, sel squamosa dan adenokarsinoma, yaitu sel abnormal yang diduga kuat adalah sel kanker. Tadi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.